kita. Tuhan begitu luar biasa mencintai, menyayangi kita. Lagu ini menjadi berkat bagi saya pribadi dan bagi keluarga kami, rumah tangga kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti sedetik pun. Saya percaya malam hari ini Tuhan ada bersama dengan kita. Biarlah firman Tuhan sebentar kita terima menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa apa yang Tuhan sampaikan melalui hambanya menjadi kekuatan, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menolongku, haleluya. Tuhan selalu menolongku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahkan sehelai di rambut kami Tuhan tidak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih, terima kasih. Selalu menolongku, haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Sekali lagi Tuhan selalu menolong. Haleluya, terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku. Sehelai di rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tanpa seizin-Mu Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi sebuah keyakinan dalam setiap kehidupan kami. Musim boleh berganti, tapi kami yakin bahwa kasih Tuhan selalu ada bagi kami. Malam hari ini kami keluarga Eklesia, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kau sudah menolong kami sehingga malam hari ini kami boleh berkumpul. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Sebentar tanah hati kami siapkan untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah saat malam hari ini. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, agar kemuliaan Tuhan yang akan selalu nampak dalam setiap pemberitaan firman-Mu. Pakai setiap hati kami, agar hati kami menjadi tanah hati yang subur. Saat kebenaran firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang subur, firman itu akan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau malam hari ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, keluarga Eklesia yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saya enggak ditanya, waktu itu saya enggak ditanya temanya sama ketua Eklesia. Saya ngomong, temanya jangan dibanding-bandingkan. Loh, itu sudah tema minggu yang lalu ya, mungkin nyambung ya, karena kami suami istri jadi nyambung. Tak bilang itu part yang kedua ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau dalam bulan ini tema besar kita di setiap ibadah umum adalah membahas tentang doa. Seringkali kita berpikir bahwa kita akan merasa senang kalau ketika kita berdoa, doa kita dijawab oleh Tuhan, dan mungkinlah kita bisa ngomong, wah ternyata doaku manjur gitu ya. Nah, kalau kita melihat malam hari ini, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab bahwa doa yang dijawab oleh Tuhan itu memerlukan sebuah proses yang panjang
dan melibatkan pribadi pendoa itu. Sehingga ketika dia berdoa, ya ketika tokoh Alkitab ini berdoa dan doanya dijawab oleh Tuhan, kita ngerti, oh ternyata kenapa Tuhan menjawab doa tokoh ini, karena proses yang dia alami bersama dengan Tuhan. Kekristenan bukan hanya sebuah iman yang menjadi warisan. Artinya begini, kita dari kecil boleh Kristen gitu ya, karena orang tua kita Kristen. Tetapi lebih daripada iman yang diwariskan, ada sebuah pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ini yang menjadi hal yang penting sehingga kita menjadi kokoh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada berapa banyak iman yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anak itu hilang gitu ya. Mereka tidak bisa mempertahankan. Nah, kita akan belajar, mari kita akan membuka Daniel pasal yang ke-6. Mari kita membuka Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6, kita akan membaca mulai ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita baca 2 ayat ini bersama-sama ya. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Ya. Oh, ayat yang dikatakan lalu kata Daniel kepada raja ayat berapa ya? Oh, ayat 22 ya, oke. Ayat 22, baik. Ayat 22 dan ayat 23 berarti ya. Baik, mari kita akan baca Daniel pasal yang ke-6 ayat 22 dan ayat 23. Mari, 2, 3. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Kalau kita membaca di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai 23 ini, kita bisa melihat ini adalah sebuah jawaban dari Daniel atas keresahan gitu ya. Keresahan Raja Darius. Kenapa? Karena semalam-malaman Darius atau Raja Darius ini tidak bisa tidur, memikirkan Daniel yang ada di dalam gua singa. Karena apa? Darius tahu bahwa Daniel dimasukkan ke dalam gua singa itu bukan karena kejahatan yang dilakukan, tetapi karena sebuah persekongkolan gitu ya. Persekongkolannya siapa? Nah, kita akan lihat nanti ya, adalah persekongkolan daripada pejabat tinggi yang merasa iri dengan Daniel. Sehingga mereka berusaha mencari kesalahan Daniel, dan jelas firman Tuhan katakan dalam hal pemerintahan tidak satu pun Daniel didapati sebuah kesalahan. Dan mereka menganggap kesalahan Daniel hanya satu, adalah ketika beribadah kepada Allahnya. Sehingga dibuat sebuah keputusan yang disetujui oleh raja bahwa dalam 3 hari siapapun dilarang meminta sesuatu kecuali hanya kepada raja. Dan ketika Darius ya pagi-pagi dia katakan ketika Daniel akan dimasukkan ke dalam gua singa, Darius berkata kepada Daniel bahwa Daniel, Allahmu yang kamu sembah dengan tekun itu, kiranya dia melepaskan engkau dari mulut singa itu. Dan benar, ketika Darius pagi-pagi bangun dari tidurnya, dikatakan firman Tuhan itu iya dan amin. Ya, semalam-malaman gak bisa tidur, dia cepat-cepat bergegas pergi dan kemudian berseru kepada Daniel. Dan kita melihat jawaban Daniel, dikatakan Daniel menjawab dengan mantap. Dia katakan, "Ya raja, kekalah hidupmu." Karena apa? Karena Allahku
mengirimkan malaikatnya untuk mengatupkan singa-singa itu, sehingga mereka atau singa-singa itu tidak mengapa-ngapakan aku. Mari kita melihat kenapa ketika Daniel dalam sebuah kesulitan, istilahnya orang Jawa bilang dia itu setor nyowo gitu ya. Lah sudah masuk ke gua singa, kita aja nggak usah masuklah ke gua singa, dekat kandang singa aja ya. Kalau kita melihat banyak ya di Facebook, di tayangan Facebook, di di media sosial ya, orang nggak usah, istilahnya nggak usah masuk. Ketika mungkin lihat di taman safari aja ya gitu. Kalau taman safari kan binatangnya itu dilepas gitu ya. Kami pernah ke taman safari, untungnya kami nggak bisa lihat apa-apa. Artinya begini ya, waktu itu cuacanya sudah mendung, sudah sore, terus mobil yang kami pakai itu kacanya gelap sekali itu ya. Jadi ketika singanya sudah ngandang itu karena hujan, memang karena hujan, kita cari mana itu singanya ya. Nah ternyata singanya masuk kandang gitu ya. Kita bilang syukur, puji Tuhan, karena sering kejadian ya ketika mungkin waktu singanya sedang keluar ada mobil ya lewat, kadang-kadang mobil itu jadi korban. Ya saya ngomong sama suami saya, berdoa supaya apa singanya nggak keluar. Soalnya bukan mobil kita, golek beret berapa juta gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita kembali dalam kehidupan Daniel ini, mari kita melihat kenapa Daniel di tengah-tengah segala kesulitan, dalam keadaan yang genting, Daniel dilindungi oleh Tuhan. Nah kita akan melihat perbedaan nanti antara Daniel dengan orang yang mengiri dengan dia. Siapa yang mengiri dengan dia? Ya, Daniel dan pejabat tinggi. Jadi versusnya itu kita malam hari ini membandingkan antara Daniel dengan pejabat tinggi yang iri kepada Daniel. Kalau kita melihat di bagian yang pertama, siapakah Daniel itu? Di dalam pasal yang ke-6, tetap pasal yang ke-6, ayat yang ke-14, di situ jelas dikatakan orang-orang atau pejabat tinggi menyebut Daniel ketika mereka mengadukan kepada raja. Mereka berkata begini, lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Ya, Daniel di mata para pejabat tinggi itu adalah orang buangan. Ya, tahu ya posisi orang asing, orang buangan, kalau di mata, istilahnya di mata orang asli itu kayaknya diremehkan. Pejabat tinggi itu adalah orang asli, orang Babel sendiri, ya orang dari Kasdim sendiri. Sementara Daniel ini adalah orang buangan. Tetapi kita melihat bagaimana ketika Daniel dia sadar bahwa ketika dia menjadi orang buangan, hidup di tengah-tengah bangsa yang asing. Di situ Daniel memiliki sebuah pergumulan dengan Allah yang luar biasa. Arti kata nama Daniel, kalau saya melihat dalam artinya adalah Allah adalah hakimku. Kalau kita melihat di situ bagaimana Daniel ini orang buangan dianggap remeh, ya makanya dia bisa ditindas oleh pejabat tinggi. Kenapa? Karena pejabat tinggi itu adalah orang asli. Yang kedua, ya Daniel itu adalah orang yang setia kepada raja, bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ya. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, ya di situ dikatakan bagaimana ketika para pejabat tinggi mencari-cari alasan untuk mendakwa Daniel, tidak satu pun kesalahan didapati pada diri Daniel dalam hal pemerintahan. Jadi Daniel itu orang yang setia dan bertanggung jawab. Sementara pejabat tinggi itu adalah orang yang suka mencari-cari kesalahan orang. Kebalikannya Daniel ya. Kalau Daniel menjalankan pemerintahan dengan sebuah tanggung jawab, dedikasi yang tinggi kepada raja, tapi pejabat tinggi ini bingung golek salah apa
apa yo? Salah celahnya itu, mencari celahnya itu apa ya? Supaya dia bisa mempersalahkan Daniel. Nah yang ketiga Bapak Ibu, apa perbandingan antara Daniel dengan pejabat tinggi? Ya, dikatakan selain Daniel bertanggung jawab, Daniel juga memiliki kesetiaan yang luar biasa kepada Allah. Ayat yang ke-11, di situ dikatakan dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11, di situ dikatakan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, artinya tidak boleh memohon kecuali kepada raja. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel memiliki kesetiaan yang luar biasa kepada Allah. Sementara pejabat tinggi itu benci, gak seneng kepada orang-orang yang setia kepada Allah, sehingga mencari-cari kesalahannya. Kalau kita melihat perbandingan antara Daniel dengan pejabat tinggi itu sangat bertolak belakang. Nah, kita melihat apa yang harus dibayar oleh Daniel. Ketika Daniel menjadi orang buangan, orang asing, dia melakukan pekerjaannya dengan dedikasi yang tinggi, setia, jujur dalam pemerintahan, kemudian juga dia setia kepada Allahnya. Kalau kita secara manusia berpikir, aku harus melakukan yang baik, pasti timbal baliknya juga baik. Itu harapan kita, betul ya? Mungkin Bapak Ibu yang kerja di kantor gitu ya, kalau Bapak Ibu berdedikasi yang tinggi, atau Bapak Ibu ikut orang lah, kerja ikut orang, Bapak Ibu berdedikasi tinggi, setia, jujur, bertanggung jawab, ya secara tidak langsung adalah kecil sebuah harapan, oh ada sebuah penghargaan, walaupun mungkin gak dikasih emas, mungkin orang yang kita kerja itu bilang, wah terima kasih ya, ditepuk-tepuk pundaknya, terima kasih ya Anda sudah bekerja dengan baik. Wah kayak nemu emas sebongkah gitu ya. Itu harapan kita ketika kita bekerja dengan baik. Tapi kita melihat apa yang didapat oleh Daniel ketika dia benar-benar melakukan segala kewajiban, bukan hanya kepada raja, tapi kepada Allah pun dia melakukan dengan setia. Apa yang didapat? Firman Tuhan jelas katakan di situ adanya sebuah ketidakadilan. Ketika kita jujur sebagai manusia ya, kita sudah kerja dengan baik, tapi ketika kita tidak mendapatkan sebuah keadilan, kira-kira kita bagaimana? Perasaan kita bagaimana? Kita ngomong, Tuhan, doaku ini loh Tuhan, aku kerja dengan baik loh Tuhan. Nyapu aku malah disio-sio, bilang gitu ya. Nah kan kita gitu ya di masyarakat. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu terbersihlah kekecewaan di hati saya sedikit gitu. Kami di tempat saya baru itu berusaha lah baik dengan tetangga gitu ya. Wes pokoknya ada suatu saat Bapak Ibu, saya punya ayam yang kecil terus dipelihara akhirnya jadi gede gitu ya, ayam dari PPA ini. Nah sudah bagus ya, orang bilang wah ini ayamnya bagus, yang ayam jantan jago itu. Wah ini bagus. Saya ngomong, ada tetangga saya itu bilang begini, dia ngomong sama saya gini, hati-hati loh, ayammu itu bagus, itu nanti mesti diambil orang. Nah saya Bapak Ibu itu terlalu yakin, wah kayaknya wis optimis, gak ada lah tetangga saya yang jahil gitu ya, yang akan ngambil ayam saya, wis gak ada, saya juga baik kok. Kan harapan kita gitu ya, saya baik, saya gak pernah, wong ayam tetangga saya saja waktu bertelur di tempat kami Bapak Ibu, itu kami bawa setelur-telurnya, seayam-ayamnya tak serahkan orangnya. Ini loh ayamnya Bu, ya. Kemudian ayamnya dijual sama ibunya, dia ngomong, oh karena ayam itu nelurnya apa ya, di tempat lain jadi kayak blakrak gitu loh ya, tahu bahasa blakrak ya, nggak di tempat rumahnya tapi di tempat orang gitu. Nah akhirnya dijual, nggak lama ayamnya dia lagi ya bertelur dan ayam kami juga bertelur, jadi rebutan gen ya, 2 ayam ini rebutan. Jadi yang pertama ayam tetangga saya bertelur, setelah dia turun gantian ayam kami naik.
Lama-lama saya sama suami bingung. Ki sing ngendoki ayame sapa ya? Akhirnya bingung karena bingung. Nah, kita sering usir-usir. Wes udah giliran, petok-petok. Oh, ayamnya tetangga sudah turun, ayam kita naik. Akhirnya kita jadi bingung. Terus bilang gini, lah wes biar aja. Nah, ternyata yang duluan angkrem itu ayam tetangga. Ya, jadi telurnya kami diangkremi juga dengan ayam tetangga. Ya, waktu netes, ya, waktu ibunya cari-cari, ayamku kok nggak ada ya? Oh iya Bu, angkrem di tempat kami. Ketika mau netes Bapak Ibu, orang Jawa bilang setarangani, saat tempat itu kami bawa, kami serahkan. Ini loh Bu, ayamnya netes. Wah, orangnya senang. Netesnya 11 soalnya. Makanya saya nggak terbersit dalam hati, oh kok nanti ayamku hilang, itu enggak. Karena saya ngomong, aku aja ayamnya tetangga tak balik nih. Sopongan. Nah, ternyata perkataan tetangga saya yang saya anggap ini orangnya ini sederhana, lugu Bapak Ibu ya. Orang bilang mungkin tetangga saya ngomong, orang yang ngomongi saya itu kurang 1 on gitu ya, nggak tahu onnya gimana, pokoknya agak orang ngomong itu nggak genep gitu ya. Dia ngomong, hati-hati loh, ayammu bagus, kok hilang, dia bilang gitu. Nah, saya ngomong, nggak mungkin, saya ngomongin. Ternyata betul Bapak Ibu ya. Beberapa hari kemudian ada tetangga saya tanya gini, Mbak, ayamnya sudah dijual ya? Saya ngomong, ayam yang mana Pak yang dijual? Jagonya kok nggak kelihatan ya? Saya baru ingat, oh iya, ya beberapa hari saya masih kasih makan, tapi kok beberapa hari nggak ada ya. Akhirnya saya cari-cari ayam itu nggak ketemu sampai hari ini. Ya, Bapak Ibu, terbersit sedikit dalam hati saya jujur ya sebagai manusia ya. Aku sudah ngopeni dari kecil Bapak Ibu ya, dari kecil tumbuh bagus gitu ya. Ada sedikit kekecewaan, saya bilang gini, kok yo mentolo gitu ya, kok yo tega gitu loh ya, ayam saya dicuri, saya tahu. Maksudnya antara orang ini, karena ayam itu nggak pernah jauh Bapak Ibu, perginya ya wes ke situ-situ aja, ya wes pokoknya. Nah, manusia Bapak Ibu, ketika kita mengharap berbuat sesuatu yang baik, kita itu selalu mengharapkan timbal balik yang baik, betul apa betul? Kalau Bapak Ibu bilang, oh enggak, bohong Bapak Ibu ya, terbersit sedikit, saya agak kecewa. Terus akhirnya saya bilang begini sama suami saya, wis gak usah pelihara jago, wis. Karena saya yang makan setiap hari ya, yang ngasih makan, jadi saya itu kayak merasa kehilangan gitu. Nah, suami saya bilang, ya wis gak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, ketika Daniel melakukan sesuatu yang baik, ya timbal balik yang didapat bukan sebuah ucapan terima kasih, bukan. Tetapi sebuah hukuman. Dan hukuman ini bukan hukuman yang ringan. Tetapi hukuman yang menginginkan kematian daripada Daniel. Karena hukuman yang diberikan oleh raja, ya, yang disetujui oleh raja atas ide pejabat-pejabat tinggi, dikatakan, Raja, pokoknya dalam 3 hari kalau ada orang yang meminta selain kepada raja, itu harus dimasukkan ke gua singa. Dan apa yang dilakukan oleh Daniel? Karena Daniel setia kepada Allahnya, dia tetap melakukan apa yang harusnya dia lakukan tanpa memperdulikan larangan, tanpa memperdulikan perintah yang dikeluarkan oleh raja itu. Daniel tetap setia kepada Tuhan. Dan kita melihat di situ akibatnya adalah Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu, berapa banyak dalam hidup kita kalau kita kembali dalam hidup kita, aku wis setia, aku wis berusaha begini, aku wis gini ya. Mungkin kalau kita mau mendaftar gini. Tapi kenapa ada Tuhan izinkan persoalan, pergumulan yang seakan-akan itu membuat kita itu enggak berdaya. Ya, saat Daniel ditangkap oleh pejabat-pejabat tinggi, Daniel sedang ada dalam posisi berdoa kepada Allahnya. Kenapa? Ya, kalau anak-anak sekolah minggu melihat Superbook, ketika Daniel sedang berdoa, ya pejabat tinggi itu langsung dobrak pintunya gitu ya. Gak sopan gitu ya, gak tunggu Daniel selesai, enggak. Langsung dalam posisi Daniel lagi menyembah Tuhan, lagi berdoa, ditangkap dan tanpa perlawanan dimasukkan ke dalam gua. Ada kalanya ketika kita itu belajar hidup baik, belajar hidup benar, belajar melakukan sesuatu yang menurut kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak kali tantangan, doa
itu seakan-akan nih jauh dari kita, nggak dijawab oleh Tuhan, malah dibulet-bulet nih gitu ya, malah kayak munyer nggak karu-karuan. Tetapi kita melihat di situ, ketika Daniel ada dalam sebuah kesulitan, tetapi kita melihat bahwa Allah itu tidak tidur. Dia adalah Allah hakim yang melihat segala perbuatan. Dan kita melihat ketika Daniel ada di dalam gua singa, dalam pergumulan ketika dia dimasukkan dalam lubang singa, pejabat tinggi ngomong, wah sebentar lagi mati Daniel. Darius tahu persis bahwa Daniel tidak bersalah, tetapi dia tidak memiliki memiliki daya untuk dia membela Daniel. Sehingga seakan-akan Darius ini membiarkan ketidakadilan itu di depan matanya. Sementara dia adalah seorang raja yang punya wewenang, tapi dia nggak berkuasa, nggak punya daya Bapak Ibu. Ya wis lah. Tetapi perkataan Darius meyakini, dia katakan, Daniel, Allah yang kamu sembah dengan tekun, kiranya dialah yang menolong. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berpikir apa yang dilakukan Daniel sepanjang malam di gua singa? Kira-kira Daniel tidur ngorok gitu ya, atau bagaimana? Apa yang terlintas dalam pikiran kita Bapak Ibu ketika Daniel ada di gua singa? Ngelus-ngelus singa? Apa Bapak Ibu? Pernahkah kita berpikir, jujur sebagai manusia kalau kita kembali pasti adalah sedikit namanya, saya yakin Daniel menghadapi sebuah situasi yang sulit. Betul apa betul? Loh, masuk gua singa, kecuali singa ini wis tahu namanya, oh ini Daniel, enggak letak amplop gitu ya. Enggak loh Bapak Ibu. Daniel ada dalam sebuah situasi yang sangat sulit. Secara manusia, aku ini enggak salah, gitu kan? Tapi Daniel masuk dalam sebuah situasi yang sangat sulit. Tetapi kembali lagi bahwa Allah itu adalah hakimnya. Pembelaan Tuhan itu nyata dan luar biasa. Terbukti dalam ayat yang ke-22, 23 ketika Darius bertanya, Daniel, masih hidupkah engkau? Dari dalam gua singa. Daniel berkata, ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku yang kusembah itu mengutus malaikatnya untuk mengatupkan singa. Bapak Ibu, kalau kita mau duduk, mau merenungkan pertolongan yang Tuhan beri kepada Daniel itu bukan sebuah proses iman yang instan. Tiba-tiba Daniel ditolong oleh Tuhan menghadapi situasi yang menakutkan, tidak. Tapi Tuhan melihat pribadi Daniel yang memiliki sebuah komitmen yang sangat kuat dengan Tuhan. Di awal dia masuk di kerajaan Babel Bapak Ibu, dalam Daniel pasal yang ke-1. Di situ dikisahkan pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Dikatakan ketika setiap orang yang dibawa ke Babel dididik menjadi seorang atau dipersiapkan untuk menjadi pejabat tinggi bagi Raja Darius. Bapak Ibu, dikatakan di situ bagaimana mereka ya dididik dengan bahasa Babel, tulisan Babel, bahkan nama loh diganti. Ini kami bicarakan di kelas saya ya. Saya berbicara di kelas saya itu tentang 10 hukum Allah. Pertama dikatakan jangan ada padamu Allah lain. Penting saya katakan kepada anak-anak remaja di kelas saya. Kenapa? Karena hari ini banyak orang akan mengubah identitas kita. Saya tanya, sekarang sekolah minggu dengan ekstrakurikuler, sekolah minggu lo kalah. Betul apa betul? Kegiatan sekolah itu secara tidak langsung tuh mencuci. Ya kalau dulu mereka sangat fair menghormati kita. Hari Minggu waktunya ke gereja. Sekarang Bapak Ibu dengan kurikulum yang ada, kayaknya anak-anak kita tuh enggak diberi kesempatan untuk istilahnya untuk beribadah dengan tenang begitu ya, dengan banyaknya kegiatan. Saya ngomong penting adanya pengakuan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa?
Karena Daniel ketika dia masuk, orang Yahudi dididik dengan luar biasa sejak kecil. Mereka diberi istilahnya dididik, dijabarkan 10 hukum Taurat itu istilahnya ngelontok gitu ya. Supaya apa? Supaya dimanapun mereka berada, bahkan pesan Musa, pesan Yosua, dimanapun jangan lupa memperkatakan hukum Allah. Artinya mereka dididik dengan luar biasa. Tetapi kita melihat ketika Daniel masuk di kota Babel menjadi tawanan dan dididik oleh raja untuk dipersiapkan menjadi pejabat tinggi. Semua identitas itu seakan-akan dihilangkan. Bahasa, pakai bahasa Kasdim, tulisan Kasdim. Makan pun dikatakan dari makanan yang biasa dimakan raja. Artinya Bapak Ibu, ya raja atau kebiasaan pada waktu itu di Babel, sebelum raja menyantap makanan itu sudah dipersembahkan dulu kepada dewa. Jadi istilahnya makanan sajen itu diberi kepada orang-orang untuk makan, artinya pejabat-pejabat itu. Tetapi Daniel memiliki sebuah komitmen yang kuat. Dia ngomong, aku enggak makan, aku kasih aja sayur. Ada sebuah komitmen karena dia tahu didikan dari lahir, bahwa dia tahu bahwa memakan persembahan berhala itu sesuatu yang dilarang. Nah makanya dengan istilahnya yang diterapkan oleh orang tua daripada Daniel, dididik dengan luar biasa waktu dia menjadi anak Yahudi. Ya, orang Kasdim berusaha menghilangkan sampai nama Bapak Ibu, identitas itu diganti semua. Daniel dikasih nama Belsasar. Belsasar itu adalah nama dewa dari mereka, yaitu dewa Bel. Supaya apa? Enggak ada lagi identitasnya. Hari ini kalau kita mau sadar, anak-anak kita itu sedang masuk dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu. Kalau dulu maaf ini sekolah negeri, saya sekolah mungkin masih mengalami ya, enggak ada namanya kalau kita itu pakai rok panjang kecuali yang berjilbab, betul ya? Tapi sekarang semua enggak ada bedanya, bedanya cuma satu, kalau di negeri kalau pakai jilbab dia berarti enggak pakai rok panjang, enggak pakai baju panjang, betul ya? Ini sudah mulai Bapak Ibu, dihilangkan identitas. Dan ngerinya Bapak Ibu, ya makanya saya bersyukur banyak lulusan-lulusan dari seperti Ibu Kristin, Ibu Gembala itu ngajar. Kenapa? Karena saya melihat sendiri bagaimana sekarang anak-anak negeri itu pasti ada waktu. Ya bagi mereka itu untuk istilahnya kayak pengajian gitu ya, di sekolah setiap hari. Sementara anak-anak Kristen itu kalau nggak ada gurunya dibiarkan Bapak Ibu. Sana wis kamu. Secara tidak langsung identitas ini sudah mulai dihilangkan. Bagaimana kita sebagai orang tua ketika kita harus sadar hari ini bahwa doa bukan istilahnya iman itu bukan instan. Kenapa Daniel ditolong oleh Tuhan? Apa karena dia istilahnya tiba-tiba? Tidak Bapak Ibu, perjalanan iman Daniel. Dia menjadi sebuah pribadi yang kuat di tengah-tengah tekanan yang ada. Daniel tetap berpegang teguh kepada Allahnya. Dan di situ kita melihat perbedaan yang luar biasa. Saat Daniel dimasukkan dalam gua singa, Bapak Ibu, singa itu tidak berdaya. Kenapa? Karena malaikat Tuhan mengatupkan mulut singa. Tetapi sebaliknya kalau kita bandingkan, ya ketika Daniel diketahui tidak bersalah, Daniel selamat dari mulut singa. Ketika dia diangkat, Darius katakan kepada pegawai-pegawainya, orang yang menuduh Daniel kasih masuk, gantian ke gua singa. Apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat, belum mereka sampai, ayat 25, mari kita melihat. Daniel pasal 6 ayat yang ke-25. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Ya. Setelah Daniel ditarik, ayat 25 katakan, raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Mari kita baca selanjutnya bersama-sama. 2, 3. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ada sebuah perbandingan, ada sebuah perbedaan.
Bapak Ibu, di tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah pergumulan yang hari-hari ini harus kita hadapi, kita harus sadar bahwa iman kita hari ini tidak bisa main-main, Bapak Ibu. Mendidik anak pun kita tidak bisa main-main. Kadangkala saya gini, anak itu diajari sesuatu yang baik susah, betul lah betul. Tapi sesuatu yang jelek nggak usah diajari, ya. Saya kadang terheran-heran gitu ya dengan anak saya. Loh, kamu kok ngerti loh? Padahal mamai nggak pernah loh seperti itu. Iya, aku lihat temanku, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama saya pindah di tempat baru, dia main dengan anak-anak di sekitar situ, Bapak. Aduh, bahasanya Bapak Ibu ya. Saya ngomong, lu. Bahasanya itu wis campur baur. Dia bilang, "Raimu." Lah, saya ngomong, "Mama itu enggak pernah loh ngajari itu loh." Dia temanku lu ngomong gitu. Wis ya saya ngomong, waduh. Satu kali dia dengar, ya Bapak Ibu, hari-hari ini sesuatu yang buruk itu cepat sekali. Tetapi sesuatu yang baik perlu sebuah proses yang panjang untuk kita bisa melihat hasilnya. Sekali lagi, kenapa Daniel ditolong Tuhan? Bukan instan Bapak Ibu, perjalanan yang panjang yang harus dilewati Daniel. Pergumulan doanya, saya yakin ketika Daniel berdoa setiap hari, 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Saya yakin itu sebuah doa pergumulan di tengah-tengah situasi yang sulit. Karena apa? Daniel sadar dia orang buangan. Siapa dia? Musuh orang asli. Dia tahu dia dibenci karena apa? Kesetiaan, kejujurannya dia tahu. Dan ketika istilahnya kayak gongnya, sesuatu yang menjebak Daniel itu terjadi dalam hidup Daniel. Kita melihat Allah berdiri sebagai hakim untuk membela Daniel. Bapak Ibu, jangan takut hari-hari ini. Ketika kita mungkin melakukan sesuatu yang baik, yang benar, kita enggak mendapat penghargaan dari manusia. Kita enggak dapat reward, kita enggak dapat piala. Tapi yakinlah bahwa Allah berdiri sebagai hakim. Pasti ada perbedaan, pasti ada perbandingan Bapak Ibu. Kalau Daniel masuk ke gua singa, mulut singa terkatup karena malaikat menjaga Daniel. Tetapi kita lihat pejabat tinggi, belum Bapak Ibu sampai ke dasar. Singa wis mangap gitu ya, tinggal apa ya, tinggal nyaplok terus meremukkan. Saya nggak tahu bunyinya bagaimana ya, singa ngeremus orang-orang itu. Mungkin mak keres gitu atau gimana, saya nggak tahu ya Bapak Ibu. Ngeri mungkin dengarnya ya Bapak Ibu. Nah, kita melihat Allah tidak pernah tidur karena dia adalah hakim yang adil. Sore hari ini menjadi pelajaran, jangan berhenti berdoa. Walaupun mungkin kita diperhadapkan pada sebuah tantangan dalam doa kita, dalam kesetiaan kita. Atau mungkin doa itu belum dijawab. Tapi yakinlah suatu saat apa yang kita tabung di dalam doa kita itu, Allah hakim, dia memperhatikan apa yang kita kerjakan. Ini menjadi keyakinan kita untuk kita tidak pernah berhenti di dalam doa. Amin. Ya, saya percaya malam hari ini, pribadi lepas pribadi, kita punya pergumulan. Pergumulan apa yang hari-hari ini sedang kita bawa. Mungkin kita menghadapi tekanan yang sulit dalam pergumulan kita. Tapi yakinlah Allah hakim kita. Mari saya undang pemain musik, singer untuk kita akan tundukkan kepala kita. Bapak Ibu, tidak banyak firman yang akan saya bawa sore hari ini. Tapi satu hal yang kita mau belajar dari Daniel. Bahwa sesungguhnya doa yang Daniel naikkan setiap hari kepada Allahnya itu adalah doa yang tidak pernah sia-sia. Kalau hari ini mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan untuk pergumulan apapun itu, yakinlah Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menolongku karena dia adalah hakim yang adil dalam hidup kita. Pujian tadi sebelum firman, musim akan selalu berganti. Dalam kesulitan yang kita hadapi, yakinlah bahwa kalau ada musim panas, ada musim hujan, tidak selamanya kita mengalami pergumulan yang sulit dalam hidup kita. Ada sebuah penghiburan ketika kita ada dalam doa, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Disitulah ada sebuah kekuatan untuk kita menghadapi segala pergumulan kita.
Mungkin doa adalah sesuatu gerakan di bawah tanah yang tidak perlu kita gembar-gemborkan. Oh saya berdoa setia loh, oh saya selalu loh berdoa. Tapi kita melihat ada sebuah hasil yang nyata dalam kehidupan kita. Yakinlah Tuhan pasti akan menolong kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mengakhiri ibadah persekutuan eklesia, pujian ini memberi kita kekuatan bahwa tidak sehelai rambut dari kepala kita terjatuh tanpa seizin daripada Tuhan. Seringkali kita diperhadapkan pada hal yang sulit, sesuatu yang menekan kita, mengancam kita. Seperti Daniel masuk ke dalam gua singa, tetapi Tuhan mengirim malaikat untuk menjaga Daniel. Karena Daniel ada seorang yang setia di dalam doa. Bulan ini kita membahas tentang doa. Betapa doa sesungguhnya bukan sebuah kata-kata, tapi bagaimana pribadi pendoa itu dalam hubungannya kepada Tuhan. Sore hari ini menjadi pelajaran kita bersama-sama. Mungkin kita berkata, doaku belum dijawab, pergumulanku belum dijawab. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa kita. Kalau Tuhan izinkan pergumulan itu datang dalam hidup kita, berarti ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan bagi kita sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari pribadi lepas pribadi. Saya percaya kita punya pergumulan dalam hidup kita. Malam hari ini kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji, terima kasih buat penjagaanmu, terima kasih buat jaminanmu dalam hidup kami. Sehelai rambut pun tidak akan terjatuh dari kami tanpa seizin Tuhan. Sesungguhnya Engkau memperhatikan hal terkecil dalam hidup kami.
Karena Engkau Allah yang tidak pernah tidur. Engkau hakim yang adil bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian ini refnya. Kita mengangkat kedua tangan kita. Imani bahwa Tuhan selalu menolong. Dia tidak pernah lepaskan kita. Dia selalu menjaga kita. Di dalam doa kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang adil dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tidak secara kebetulan Tuhan Yesus, kalau saat ini kami keluarga Eklesia, kami mendengar tentang kebenaran firman-Mu, di mana ada situasi Engkau bawa Daniel dalam sesuatu hal yang seakan-akan secara manusia tidak ada jalan keluar. Tetapi di saat itulah kuasa-Mu Engkau nyatakan, sehingga kami melihat keajaiban Tuhan terjadi. Kalau waktu zaman Daniel terjadi kuasa yang ajaib, kami juga sangat yakin dan percaya kuasa itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau. Kalau hari-hari ini keluarga Eklesia menghadapi situasi yang sama seperti Daniel, Tuhan Yesus kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan kami sangat yakin dan percaya akan kebenaran firman-Mu. Disitulah kuasa Tuhan Engkau nyatakan. Disitulah keajaiban Tuhan Engkau tunjukkan kepada kami. Sehingga kami dapat melihat Engkau Allah yang ajaib. Allah yang luar biasa. Yang tidak ada bandingannya. Yang tidak ada duanya. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Dan kami hanya bisa berkata ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu menguatkan iman kami. Engkau selalu ada bagi kami. Pertolongan-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Biarlah firman itu menjadi rema di dalam kami. Dan firman itu menjadi kenyataan di dalam kami. Memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap keluarga Eklesia yang ada Tuhan. Tambahkan kasih sayang suami dan istri Tuhan. Kasih-Mu mengikat setiap keluarga yang ada. Kasih-Mu menjadi fondasi yang kuat bagi kami keluarga-keluarga yang ada. Untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Berjalan di dalam kehendak-Mu. Untuk dapat Tuhan mendidik setiap anak-anak yang telah Engkau percayakan bagi kami. Kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Perjalanan pulang umat-umat-Mu Tuhan hentar sertai. Tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Allah kami. Kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami akan mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.